Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Setelah mendengar kata-kata Li Longsing, Tan Xiao tidak bisa menahan amarahnya. Matilah. Kulit Tan Qianqian berubah, dan membujuk, "Saudari Xiao, jangan marah. Aku minta maaf atas nama kakak Li, jika kamu bersedia melepaskan kakak Li, aku juga akan berlutut dan meminta maaf kepadamu." Haha, berlutut untuk meminta maaf. Sudah terlambat. Tan Xiao menatap Li Longsing dengan sengit dan berkata, "Bahkan jika kamu berlutut lagi, aku tidak akan pernah membiarkan bajingan itu pergi. Aku adalah gadis kebanggaan Pulau Dewa Laut, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain mempermalukanku seperti ini?" Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan, tiba-tiba meninggikan suaranya, dan berkata dengan mencibir, "Setelah membunuh anak itu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia membunuh Penatuagu, aku akan membawamu kembali ke Pulau Dewa Laut, dan kemudian membiarkanmu menikah dengan Tetua Agung sebagai selir, jadi mungkin amarah Tetua Agung yang menggelegar bisa diredakan." "Kamu, bagaimana kamu menjadi begitu kejam?" Tubuh halus Tan Qianqian bergetar, dan dia menatap Tan Xiao dengan tak percaya. Tan Qianqian tidak berharap sepupunya ini menjadi begitu busuk. Tan Xiao ingin menjadikan Tan Qianqian sebagai selir untuk monster tua Gu Jingyun itu. Tan Xiaowen berkata dengan senyum di punggungnya, "Haha, kejam. Ini adalah aturan bertahan hidup paling dasar di dunia. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu naif." Tan Xiao tidak bisa menahan tawa dalam kata-katanya. Dalam tawa itu, ada rasa jijik dan hinaan yang mendalam. "Kamu ingin membunuhku? Terserah kamu. Siapa yang memberimu keberanian?" Berbicara tentang ini, Tan Xiao memandang Cao Haoyong dan 6 lainnya dengan ekspresi muram, dan memberi perintah, "Apa yang kalian masih lakukan dalam keadaan linglung? Cepat pergi bersama, bunuh binatang kecil itu dulu, lalu tangkap Tan Qianqian dan Tan Xiaomo, dan bawa mereka kembalilah ke Pulau Dewa Laut." "Iya, Nona." Cao Haoyong dan mereka berenam menunjukkan mata yang ganas, dan mereka menggertak Li Longsing. "Xiao Li, lari." "Iya, kakak Li, kamu telah melakukan cukup banyak untukku, sekarang larilah." Ekspresi Tan Xiaomo dan Tan Qianqian berubah drastis, dan mereka mencoba membujuk mereka lagi dan lagi. "Berdirilah di belakangku." Li Longsing melambaikan lengan bajunya, dan dengan lembut mendorong Tan Qianqian dan yang lainnya ke belakang. Alih-alih mundur, dia mengambil langkah maju dan memandang ke 6 orang yang datang, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk hidup, segera pergi, jika tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian semua di sini." "Haha, memberi kami kesempatan. Apakah kau bercanda? Terima kasih telah memberi kami kesempatan, tetapi kami tidak membutuhkannya. Hari ini, kau tidak hanya akan mati, tetapi artefak Taomu juga akan jadi milik kami." Keenamnya tertawa terbahak-bahak. Di tengah energi jahat yang bergolak, kulit Li Longsing menjadi semakin jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi dia masih berdiri di sana tanpa bergerak, menatap ke-6 orang yang mengintimidasi dengan mata dingin. Dengan pikiran dalam kegelapan, Li Longsing berkomunikasi dengan senior misterius di kuali di dalam Liontin Giok, "Orang tua, keluarlah." "Sialan, kamu memanggilku apa?" Sosok tua muncul dan berteriak dengan tidak senang, "Beraninya kamu memanggilku orang tua? Apakah kamu tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua?" Li Longsing berkata dengan dingin, "Jika kamu layak dihormati, aku secara alami akan memanggilmu senior, tetapi ada sesuatu yang Anda lakukan, hal yang tak pantas sebagai senior." "Apa yang saya lakukan?" pria tua misterius itu bertanya. Li Longsing menjawab, "Jangan pikir saya tidak tahu, setiap kali Anda memanfaatkan kultivasi saya, Anda diam-diam menyerap energi saya, terutama ketika saya melahap energi orang lain, sebagian besar diam-diam diserap oleh Anda. Apakah perkataanku benar?" "Oh." Lelaki tua itu tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Li Longsing benar, dia diam-diam menyerap banyak energi Li Longsing secara pribadi.
Jika tidak, dengan mengandalkan akar roh surgawi Li Longsing yang tiada taraf, kecepatan promosi Li Longsing akan lebih cepat. Melihat lelaki tua itu ragu-ragu, Li Longsing berhenti berbicara omong kosong dengannya, dan berkata langsung ke intinya, saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hari ini Anda harus membantu saya. Pria itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, saya sudah mengatakan bahwa sebelum kekuatan saya kembali ke puncaknya, saya tidak bisa bergerak dengan mudah. Li Longsing memotongnya, saya tidak perlu Anda untuk berurusan dengan mereka secara pribadi, saya hanya ingin Anda membantu menyembuhkan luka saya dan membuat luka dalam saya sembuh dalam sekejap. Menyembuhkan Anda dalam sekejap, lelaki tua itu terus berkata. Li Longsing berkata dengan tidak senang, oke, saya tahu persis berapa banyak kati dan tael yang Anda miliki, jangan sembunyikan lagi, izinkan saya mengatakannya lagi, jika Anda membantu saya hari ini, saya akan melupakan tentang Anda mencuri energi saya sebelumnya, namun jika tidak, Anda tidak akan pernah mendapatkan setengah jejak energi dari saya di masa depan. Setiap kali Anda berlatih di masa depan, Liontin Giok akan saya segel, sehingga Anda tidak bisa mendapatkannya. Orang tua itu menjadi pucat karena terkejut, nak, apakah kamu begitu kejam? Li Longsing berkata dengan tidak sabar, aku hanya akan menanyakan pertanyaan terakhir, apakah kamu ingin membantuku? Pria tua itu menundukkan kepalanya. Begitu Li Longsing berlatih di masa depan dan menyegel Liontin Giok itu, dia tidak akan pernah memulihkan dirinya seumur hidupnya. Dia hanya disegel di kuali di dalam Liontin Giok, dan dia hanya bisa bertahan hidup dengan nafas Li Longsing. Gemuruh. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, Liontin batu giok di leher Li Longsing sedikit bergetar. Segera, kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari Liontin Giok dan bergabung ke dalam tubuh Li Longsing. Kekuatan itu memasuki tubuhnya, dan luka di tubuh Li Longsing sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, Laut Dan, yang awalnya kosong dan berangsur-angsur retak, juga pulih dengan cepat dan terisi dengan cepat. Semua ini adalah cerita yang panjang, tetapi sebenarnya hanya dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 3 napas, luka di tubuh Li Longsing pulih 7 atau 88, dan energinya juga pulih ke tingkat kelima dari alam transenden. Li Longsing tersenyum diam-diam, dia tahu lelaki tua ini bisa melakukannya. Karena di masa lalu, saat nyawa Paman Dong tergantung pada seutas benang, lelaki tua itu bisa menyelamatkan Paman Dong. Dari titik ini, dapat dinilai bahwa lelaki tua misterius yang suka mencuri energi pasti memiliki pencapaian yang menantang surga dalam pengobatan. Alasan mengapa Li Longsing tidak menghentikan lelaki tua itu mencuri energinya juga karena dia ingin lelaki tua itu membantu menyelamatkan hidupnya suatu hari nanti. Lagi pula, semakin kuat lelaki tua itu, semakin cepat dia bisa pulih. Tepat ketika Li Longsing diam-diam pulih, Cao Haoyong dan 6 lainnya juga saling menindas, dan mereka hanya berjarak 10 kaki darinya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup, menyerahkan senjata Dao, dan kemudian mengikat dirimu untuk mengaku bersalah. Cao Haoyong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan bangga. Bentak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Li Longsing menamparnya tanpa ragu. Kecepatannya terlalu cepat, Cao Haoyong tidak punya waktu untuk mengelak, dan langsung ditampar. Sambil berteriak, rahangnya roboh, dan darah menyembur dengan liar. Bagaimana mungkin? Kamu tidak kelelahan dan pada akhir kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menamparkan kakak senior Cao? 5 orang yang tersisa semuanya terkejut, dan memandang Li Longsing seolah-olah mereka telah melihat hantu. Aku sudah bilang jangan menyinggung perasaanku, tapi sayangnya, kalian tidak mendengarkan. Li Longsing mengguncang tubuhnya dan bergegas maju seperti kilat. Seperti serigala di antara domba. Dentur. Berteriak terus-menerus, mereka berlima melihat kilatan cahaya putih di depan mereka, dan mereka semua memuntahkan darah, terbaring di tanah dengan anggota tubuh mengerut, melolong seperti hantu dan serigala. Melihat pemandangan ini, Tan Xiao langsung menjadi pucat, menjerit, dan melarikan diri dengan putus asa. Mundur.
Li Longsing melambaikan tangannya. Tan Xiao tiba-tiba terbang mundur, seolah-olah dicengkeram lehernya oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan jatuh ke kaki Li Longsing dengan sekejap. Li Longsing menatap Tan Xiao di kakinya, matanya menjadi dingin, wanita yang berani mempermalukanku akan mati. Suara itu jatuh, dan dia menamparnya. Sepupu, selamatkan aku. Tan Xiao berteriak pada saat kritis. Kulit Tan Qianqian berubah, mulutnya terbuka, tetapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Meskipun Tan Xiao adalah sepupunya, tetapi dia terlalu kejam, dan dia ingin membunuhnya beberapa kali, mengapa dia harus menyelamatkannya? Kematiannya adalah hal yang pantas dia terima. Melihat bahwa Tan Qianqian acuh tak acuh, Tan Xiaomu menunjukkan kebencian, dan berteriak lagi, "Nak, kakekku adalah pemilik Pulau Dewa Laut. Jika kamu berani membunuhku, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Tapi, sebelum dia selesai berbicara, telapak tangan Li Longsing jatuh seperti petir. Otak Tan Xiao pecah, dan tubuhnya yang dipenggal di tempat yang berbeda. Tidak peduli siapa itu, wanita manapun yang berani mempermalukan dirinya akan mati. Ini adalah prinsip Li Longsing. Melihat Li Longsing menamparkan Tan Xiao sampai mati dengan satu telapak tangan, Cao Haoyong dan 6 orang yang terluka parah semuanya jatuh ke tanah karena ketakutan. Bocah ini benar-benar kejam, bahkan cucu pemilik Pulau Dewa Laut pun berani dia menyerang. Saya khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh anak ini. Melihat tatapan Li Longsing, ke-6 orang itu buru-buru berjuang untuk bangkit dari tanah, dan bersujud kepada Li Longsing dengan panik, "Senior, tolong maafkan saya, kami salah. Senior, selama Anda menyelamatkan hidup kami bersedia melayanimu seperti sapi dan kuda." Ke-6 orang itu bersujud sambil memohon belas kasihan. Dahinya berdarah, dan dia tidak mengetahuinya. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan. Mereka pikir Li Longsing berada di akhir pertarungannya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa anak ini sebenarnya berpura-pura. "Sialan, kenapa aku tidak begitu bodoh? Jika aku tahu kau sangat kuat, kami berenam tidak akan berani menyerangmu apapun yang terjadi." 6 orang yang putus asa mengeluh dengan panik di dalam hati mereka. Li Longsing mengangkat alisnya, "Melayaniku seperti sapi atau kuda? Iya, kami bersedia menjadi budak dan pelayan Anda." Cao Haoyong dan 6 lainnya berkata berulang kali dengan mata berbinar. Tapi kata-kata Li Longsing selanjutnya seperti sambaran petir, membuat mereka kehilangan akal. "Sayangnya, dengan kekuatanmu itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi budakku." Setelah suara itu jatuh, tangan kanan Li Longsing bergetar, dan pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan melintas. Seolah membunuh babi tapi domba, ke-6 kepala besar berguling ke tanah. Ke-6 mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, darah memancar, langsung menodai tanah menjadi merah. Sejauh ini, semua orang dari Pulau Dewa Laut, tidak ada yang tersisa, semuanya mati oleh Li Longsing. Bau darah yang kuat bertahan lama di langit rumah Tan. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di kota Qingyun yang berdiri di dataran tinggi dan menonton secara diam-diam tidak bisa menahan napas serempak. Melihat sosok yang memegang pedang besar di lapangan, mata semua orang penuh keterkejutan dan rasa hormat. Di sini yang kuat dihormati. Dengan kekuatannya sendiri, Li Longsing memberikan kejutan kepada semua pasukan di kota Qingyun. Hari ini, dia tampaknya menjadi orang nomor 1 di kota Qingyun. Tidak hanya kota Qingyun, tetapi seluruh wilayah utara juga bisa berperingkat tinggi. Di atas gedung tinggi tidak jauh dari Tan Mansion, Mereti, seorang lelaki tua sangat marah dan melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah, menyebabkan cangkir teh itu pecah dan tehnya terciprat kemana-mana. Sampah, orang-orang di Pulau Dewa Laut semuanya sampah. Dengan begitu banyak orang, mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan anak dari alam transenden. Teriak lelaki tua itu. Beberapa orang yang berdiri di depannya semuanya menurunkan alis mereka dan sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Setelah sekian lama, seorang lelaki besar mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua itu,
mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Li Tua, apakah Anda ingin terus berakting?" Mendengar kata-kata itu, orang-orang lainnya mengangkat kepala dan memandang lelaki tua itu, menunggu jawabannya. Ekspresi lelaki tua itu berfluktuasi ketika mendengar kata-kata itu, dan dia sangat ragu-ragu dan meronta-ronta. Dia adalah pengurus rumah tangga tua di sebelah Li Wangji, penatua dari keluarga Li. Li Xingkong, kelompok orang yang dia bawa semuanya adalah pembunuh yang diam-diam dia kembangkan. Kekuatannya tidak lemah, dan dia telah melangkah ke alam surga ke-9 dari alam transenden. Orang yang mati di tangan Li Longxing terakhir kali adalah bawahannya. Setelah kematian wanita itu, Li Xingkong mengirim orang untuk menyelidiki untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, meskipun tidak ada bukti substansial yang ditemukan, mereka menuding Li Longxing. Berdasarkan atas tindakan Li Longxing di kota Qingyun selama periode ini, Li Xingkong menyimpulkan bahwa kemungkinan besar, wanita itu dibungkam oleh Li Longxing. Kali ini, dia tidak ragu untuk keluar secara pribadi dan membawa sejumlah besar pembunuh ke sini hanya untuk mengambil hidup Li Longxing. Kebetulan bertemu orang-orang dari Pulau Dewa Laut, Li Xingkong memilih untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dia berpikir bahwa Pulau Dewa Laut sekuat awan, dan akan mudah untuk membunuh Li Longxing. Tanpa diduga, Li Longxing akan membunuh semua orang dari Pulau Dewa Laut secara langsung hanya seorang diri. Di antara mereka, bahkan ada pria super kuat di langit tingkat ketiga. Li Xingkong secara alami marah jika dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun, jika dia ingin melakukannya sendiri, dia takut lagi. Lagi pula, bahkan langit pusat kekuatan di tingkat ketiga dunia semuanya dibunuh oleh Li Longxing, sedangkan dia hanya tingkat ke-9 dari alam transenden, bukankah dia hanya akan memberikan kepalanya begitu saja? Memikirkan hal ini, Li Xingkong akhirnya mengambil keputusan dan menggelengkan kepalanya. "Hei, itu saja, anak itu telah tumbuh sampai kita hanya bisa mengaguminya. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus kembali dan laporkan kepada tetua tertinggi. Biarkan tetua tertinggi membuat keputusan." Mendengar ini, para pembunuh diam-diam menghela nafas lega. Meski mereka pembunuh, mereka juga takut mati. Adegan di mana Li Longxing menunjukkan kekuatan gaibnya sebelumnya dan petir memenggal banyak orang kuat di Pulau Dewa Laut sudah ada di hati mereka. Meninggalkan bayangan yang kuat. Sekarang mereka melihat Li Longxing seperti tikus melihat kucing, mereka hanya bisa gemetar, beraninya mereka berurusan dengan Li Longxing. Mendengar bahwa Li Xingkong telah menyerah, para pembunuh secara alami merasa lega dan gembira. Segera, Li Xingkong dan bawahannya diam-diam pergi melalui pintu belakang. Rumah wali kota. Atas perintah Tan Shaomo, semua pelayan di mansion harus bertindak untuk menghadapi akibatnya. Dia mengedipkan mata pada Li Longxing dan Tan Qianqian, dan berjalan menuju aula berikutnya bersama. Memasuki aula, Tan Shaomo mencubit jarinya untuk membuka batasan seluruh aula. "Xiao Li, hal seperti ini terjadi hari ini, kami hanya bisa menunda pertunangan ini, maaf." Tan Shaomo berkata dengan nada meminta maaf. Li Longxing tersenyum, "Tidak apa-apa kakek, saya hanya melakukan hal yang harus saya lakukan untuk Qianqian." Tan Qianqian sedikit tersenyum, "Kakak Li, apakah kamu memutuskan untuk menikah atau tidak? Aku milikmu." Pada akhirnya, suara itu tidak terdeteksi. Li Longxing sedikit tersenyum, dan memegang tangan gioknya. Tan Qianqian hanya meronta sebentar dan membiarkannya memegangnya. Li Longxing memandang Tan Shaomo dan berkata, "Kakek, aku masih ingin meminta maaf padamu atas apa yang terjadi hari ini. Aku membunuh begitu banyak orang dari Pulau Dewa Laut, sehingga mustahil bagimu dan Qianqian untuk kembali." "Konyol, anakku, apa yang kamu bicarakan? Jika bukan karena kamu hari ini, Qianqian dan aku mungkin sudah habis. Tidak hanya aku akan mati, tetapi Qianqian juga akan dibawa kembali ke Pulau Dewa Laut dan dibunuh oleh bajingan itu Gu Xuanhong. Jadi, bahkan jika kamu tidak bergerak, aku dan Qianqian akan mati." Tan Qianqian mengangguk berat, "Nah, jika kakek terbunuh, saya tidak akan bisa hidup sendiri." Li Longxing memegang tangannya erat-erat, dan berkata dengan tegas, "Qianqian, jangan khawatir,
denganku di sini, tidak ada yang berani menggertak atau mempermalukanmu lagi. Aku bersumpah, aku akan melindungimu selama sisa hidupku. Kakak Li, Tan Qian sangat gembira hingga dia menangis. Tan Xiaomo tersenyum lega. Tan Xiaomo melirik Li Longsing dan Tan Qian, dan berkata dengan suara lambat, sekarang kita benar-benar berselisih dengan Pulau Dewa Laut. Agaknya, Pulau Dewa Laut akan mengirim sejumlah besar orang kuat untuk membalas dendam dalam waktu dekat, jadi di sini di kota Qingyun, kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi, agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah di kota ini. Xiao Li, Qian, saya berencana untuk membawa kalian berdua ke ibu kota kekaisaran dan membiarkan kalian bergabung dengan Akademi Zandao, bagaimana menurut kalian? Tan Qian bertanya dengan curiga, kakek, bisakah Akademi Zandao melindungi kita? Tan Xiaomo mengangguk, Akademi Zandao adalah cabang dari Sekte Zandao di Kerajaan Yan, salah satu dari 9 kekuatan super di daratan, dan ada keluarga kerajaan di belakangnya, bahkan Pulau Dewa Laut, tidak berani merepotkanmu dengan mudah. Tan Qian sedikit mengernyit, dan bertanya, tapi kita menyinggung Pulau Dewa Laut, apakah Akademi Zandao berani untuk menerima kami? Tan Xiaomo berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang itu, Li Chengsun, wakil presiden Akademi Zandao, memiliki hubungan yang baik dengan kakek, jadi dia mungkin tidak akan menolak. Bagaimana, Xiao Li, apakah kamu mau pergi? Setelah selesai berbicara, dia menatap Li Longsing, menunggu jawabannya. Li Longsing berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke, semuanya terserah kakek. Tidak masalah baginya di mana dia pergi berlatih. Intinya adalah Tan Qian, jika dia bisa mendapatkan perlindungan dari Akademi Zandao, dia akan jauh lebih aman. Selain itu, saat kekuatannya melangkah ke alam transenden, dia juga berencana meninggalkan kota Qingyun dan pergi ke rumah Patriark Li di ibu kota kekaisaran. Dia ingin menangkap Penatua Li Wangji, dan memaksanya untuk mencari tahu mengapa orang ini menentangnya, dan apakah hilangnya orang tuanya ada hubungannya dengan dia. Haha, oke, kalau begitu sudah beres, kita akan berangkat ke ibu kota kekaisaran besok. Tan Xiaomo membuat keputusan akhir. Ketika Li Longsing kembali ke Limanor, dia segera memanggil Tetua Agung Li Huidong dan yang lainnya untuk mengadakan pertemuan terakhir. Pada pertemuan itu, Li Longsing memberitahu semua orang bahwa dia akan kembali ke rumah tuan, dan menunjuk sesepuh Agung Li Huidong untuk bertindak sebagai tuan rumah sementara. Setelah pengaturan dibuat, Li Longsing segera memasuki ruang rahasia untuk berlatih. Wilayah Beihai. Di sebuah pulau besar seluas ratusan ribu hektar, berdiri sebuah sekte kuno. Pulau Dewa Laut, itu adalah kekuatan terbesar di domain Beihai dan salah satu dari 9 negara adidaya di daratan. Pada saat ini, di dalam kuil Wei Wei, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di tengah aula dengan ekspresi muram, tidak jauh di depannya ada meja kayu panjang. Di atas meja, ratusan lampu jiwa memancarkan cahaya merah redup, dan dari waktu ke waktu terdengar semburan lampu yang berderak. 2 lampu jiwa di barisan depan sudah benar-benar padam. Pria tua berambut putih itu memandangi 2 lampu jiwa yang padam, mengepalkan tinjunya, wajahnya ganas, dan matanya memuntahkan amarah yang mengerikan. Dia tidak lain adalah Penatua Agung Pulau Dewa Laut, Gu Jingyun. 2 lampu jiwa yang padam itu milik putra dan cucunya. Saat putra dan cucunya dipenggal oleh Li Longsing, lampu jiwa yang ditempatkan di kuil juga langsung padam. Gu Jingyun sudah lama berdiri di sini. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tampak seperti binatang prasejarah yang akan menunjukkan taringnya yang ganas. Kemarahan yang mengerikan menyebar secara diam-diam di aula, menyebabkan api lampu jiwa di atas meja kayu di depannya naik dan turun, seolah-olah tsunami akan datang, dan air pasang yang gelap mengamuk. Setelah sekian lama, raungan yang menakutkan tiba-tiba bergema di aula, tidak peduli siapa kau, jika kau berani membunuh putra dan cucuku, aku, Gu Jingyun, akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Suara itu keluar, dan Gu Jingyun tiba-tiba memberi perintah. Ayo, desir. Segera, sosok hitam tirani diam-diam muncul di belakangnya,
dan dia memberi hormat, Penatua, apa yang bisa saya lakukan? Cari tahu siapa pembunuhan putra dan cucuku, setelah diketahui, tidak peduli siapa mereka, mereka akan dihukum dan dibunuh, dan bawa kepala mereka kepadaku. Ya Tetua Agung, Heisa bergoyang dan menghilang seketika. Hiu Hitam, salah satu dari 4 orang kepercayaan yang kuat di bawah komando Tetua Agung, telah melangkah ke alam tingkat tinggi yang melonjak. Di luar kota Qingyun, Li Xingkong memimpin semua pembunuh, menunggang kuda tinggi satu persatu, dan langsung pergi berlari menuju ibu kota kekaisaran. Dia ingin bergegas kembali ke rumah Patriark Li secepat mungkin, dan segera memberi tahu Penatua tertinggi Li Wangji kabar bahwa Li Longxing sekarang berada di alam transenden. Biarkan Penatua tertinggi membuat keputusan lebih awal, jika tidak, begitu Li Longxing benar-benar dewasa, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pada saat ini, sosok putih tiba-tiba turun dari langit, menghalangi jalan. Wow, Li Xingkong menarik kendali dengan cepat, dan kuda-kuda besar di bawah komandonya langsung berdiri meraung. Pembunuh yang tersisa juga dengan cepat berhenti. Semua orang melihat ke depan dengan heran. Dia melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun, berdiri di sana dengan cantik. Dia mengenakan gaun putri putih, seperti boneka yang diukir dari batu giok, sangat imut. Namun, ekspresi Li Xingkong dan yang lainnya sangat bermartabat. Karena tadi mereka melihat dengan mata kepala sendiri gadis itu melompat turun dari gunung setinggi 1000 kaki di sebelahnya, dan mendarat dengan ringan. Kekuatan itu saja tidak bisa diremehkan. Gadis kecil, siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Perasaan ilahi Li Xingkong menyapu tubuh gadis itu, dan dia tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam. Dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari gadis ini. Sekilas, gadis itu tidak diragukan lagi adalah anak biasa, tanpa fluktuasi dalam kultivasinya. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah kekuatan tak terduga, dan dia tidak bisa memata-matai sama sekali. Adapun dia menjadi orang biasa, itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil biasa melompat turun dari gunung setinggi 1000 kaki dengan begitu ringan dan tanpa cedera? Gadis itu terkikik genit, lalu menatap Li Xingkong dan bertanya, apakah kamu di sini untuk berurusan dengan Li Longxing? Kulit Li Xingkong berubah, kamu? Bagaimana kamu tahu? Mereka menyelinap ke kota Qingyun secara diam-diam kali ini, dan mereka bersembunyi di sebuah restoran di kota Qingyun, dan mereka tidak bertindak gegabah sama sekali. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diketahui oleh gadis kecil yang lucu di depannya. Sudut mulut gadis itu sedikit terangkat, dan ada senyum jahat di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya, seperti raksasa tua yang berbahaya. Rubah yang licik berkata, sepertinya kamu benar-benar di sini untuk membunuh Li Longxing. Setelah suara itu turun, gadis itu tiba-tiba melompat, berubah menjadi kilat putih, dan langsung menuju ke Li Xingkong. Roh jahat menghantam wajah, dan angin amis menghantam lubang hidung. Merasakan aura menakutkan ini, wajah Li Xingkong berubah drastis, hentikan dia. Desir. Kedua pembunuh di sampingnya segera melompat dari kudanya, memegang belati, dan menikam gadis kecil itu. Gadis kecil itu tersenyum menghina, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Saat suara itu turun, kehampaan di atas kepalanya tiba-tiba bergetar, dan segera, hantu besar rubah iblis muncul. Tingginya sekitar 100 kaki, ditutupi dengan rambut putih, dan memiliki 9 ekor putih, bergoyang tertiup angin. Melihat hantu rubah iblis, Li Xingkong hampir ketakutan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, rubah iblis berekor 9. Di tengah jeritan ngeri Li Xingkong, dua pembunuh yang bergegas keluar juga disapu oleh 2 ekor rubah berekor 9, tubuh mereka roboh dan meledak, berubah menjadi hujan darah. Gadis kecil itu membuka mulutnya dan menarik napas, seolah angin bertiup kencang, dia langsung menyedot hujan darah ke dalam mulutnya. Haha, aura di tubuh gadis kecil itu langsung bertambah kuat, dia tersenyum telentang, dan terus berlari keluar. Bum bum, sialan, mengapa ada rubah berekor 9 yang menentang langit di kota Qingyun? Lari, berteriak dan mengutuk,
Li Xingkong dan yang lainnya benar-benar ketakutan dan panik seperti burung dan binatang. Namun, sebelum mereka kabur terlalu jauh, mereka segera disusul oleh gadis kecil itu. 9 ekor tebal, seperti dewi yang menyebarkan bunga, langsung menyapu mereka dari kudanya. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Li Xingkong dan puluhan pembunuh yang kuat semuanya tidak memiliki tulang yang tersisa. Mayat berserakan di seluruh ladang, dan darah mengalir seperti sungai. Gadis kecil itu menjilat bibirnya dan bergumam, "Siapapun yang ingin menyakiti Li Longxing adalah musuhku, aku akan membunuhnya tanpa ampun." Setelah mengatakan itu, dia bergoyang, berubah menjadi kilat putih, dan bergegas menuju kota Qingyun.